Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Alhamdulillah. Monggo mriki ngopi. Tiang-tiang itu. Alhamdulillah lur, nyampe sini lagi lur, dengan selamat lur, ya Allah. Ketemu dulur lanang lur. Sik pancen ganteng wonge, pancen ganteng lho. Wis. Gak sida tarung, damai tibake. Wis los pokoke. Wis gak wani saiki tarung. Wis entek wis. Entek. Allah. Alhamdulillah. Setunggal kilo. Paringi asma sinten? Kula Yusuf. Nggih. Menawi insyaallah. Mbok menawi sasar ya. Tapi biasanya ngoten niku ini ada niatan nyasar, gampang nyasar. Niate nyasar. Nggih pokoke masjid ping mriki ping ndang legi kiri jalan niku masjid kuning-kuning napa ngoten nggih ya? Ageng. Nek saking arah kono lagi. Nggih saking ndang legi. Nggih. Nek saking Tumpang kanan jalan. Nggih kanan jalan. Niku mlebet. Niku kan nek saking ndang legi nggih kan ada masjid kuning kados kuning mentah niku nggih soklat-soklat itu. Nggih. Mlebet muan. Nek jenengan apale dugi Tumpang. Tumpang nggih berarti ngiri. Pas niku masjid niku. Nggih, Aspal ngiri. mlebet ngiri. Amit nggih di nomor mbok menawi Lah dari kanca kula pasar den daerah. Oh, nggih, monggo pinarak mangke. Pinten nomor 0822 0822 Satu cara tragis nih. Ini kan ada etok lah ini. Ini kayaknya loro tenan nih. Ya Allah. Ini masya Allah. Masih makin etok loro nih. Sambat tuh zaman dia gak apa-apa. Dijawi ini kemawon. Benar lagi. Bojone modal legi. Itu ngomong mendit. Selatan bukan. Mangga. Ndak. Terapi piye ta? Pijet ta. Apa dia apa? Mangga. Iki topik ketemu topik ceritanya. Ndak kan tambahnya. Di hipnoterapi ra apa waras. Oh iya Gus, mungkin mau di sekalian. Napa hipno napa aran nggih. Panjenengan bismillahirrahmanirrahim. Dicopot apa lagi nih? Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu dengan Gusnya Blitar. Sekarang ini lagi di tempatnya Gus Samsudin, ya Allah. Bantu tap-tapnya, sahabatku, bantu tap-tapnya. enak.
Ambilin bantal gua sini. Alhamdulillah. Ya Bang Rohim, ini sama Gus Samsudin Bang Rohim. Monggo ngopi. Ngopi Bang Rohim. Ngopi kalian dipijeti sekecol. Siap. Assalamualaikum, Pak. Nggih, Waalaikumsalam Bang Rohim. Ya Allah, niki kali Gus Samsudin Bang Rohim. 50 orang tadi, terakhir 70. On cam aja nggak apa-apa. Bantu tap-tapnya bagian di bawah, bantu tap-tapnya ya. Biar nggak rungkat. Kecol. Enak. Nah, ini satu turu ya. Bisa turu ya. Kamu karo turu kan? Nanti saya yang terakhir. Siap. Sama kan pengen nampil ini. Nampil ini aku Bang Rohim, buka niku layare. Panjenengan rokok mana ya teman saya? Ya. Suwun kira rokok mana telung bungkus. Niki anu Banjarmasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Alhamdulillah. Monggo mriki ngopi. Tiang-tiang niku Makan maka hidup kita akan berantakan. Tapi ketika makan untuk hidup maka hidup kita akan tertata. Itu sesuatu hal yang kita pasti. Dan yang kedua, hidup itu memang harus sesuai dengan perintah Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Secara otomatis hidup harus sesuai dengan apa yang Allah perintah. Sebenarnya mobil itu kalau dia tidak berjalan sesuai dengan yang menciptakan, pasti akan ada masalah. Kok remnya nggak dipakai, kok setirnya nggak bergerak, pasti masalah. Itu sudah kodrat Allah, nggak bisa enggak. Maka dalam hidup saya yang menjadi prinsip sekarang yang menjadi prinsip saya, orang masuk penjara itu sebenarnya bukan polisi yang memenjarakan, tetapi kelakuan kita. Ketika kita masuk neraka itu bukan malaikat atau Allah yang masukkan kita ke neraka, tapi perbuatan kita sendiri. Maka yang lebih penting bagaimana kita menjaga perilaku, kata-kata dan pikiran kita itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itulah hidup kita itu akan selamat di dunia dan akhirat. Maka saya selalu mengatakan ke diri saya sendiri, jangan takut dengan Allah, tapi takutlah dengan perilakumu sendiri. Kalau perilakumu baik, maka Allah akan baik padamu. Tapi kalau perilaku kita buruk, hidup kita juga pasti akan buruk. Dan Allah pun juga pasti akan tidak suka kepada kita. Jadi ya terutama adalah perilaku kita sendiri. Maka penting sekali untuk menjaga laku. Nah, kita bisa menjaga laku dengan cara menjaga hati. Dari hati nanti pikiran kita jadi baik, perkataan kita baik, perbuatan kita baik, dan akhirnya kita pasti akan mendapat yang baik. Itu pasti nih. Itu suatu hal yang pasti. Karena itulah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Maka yang paling penting dalam hidup kita itu bagaimana kita itu bisa hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan perintah Allah, ya hidup kita pasti akan baik. Tapi kalau kita melanggar perintahnya Allah, hidup kita pasti akan sengsara. Ini kumau. Dan yang ketiga, mensifati sifatnya Allah itu sangat penting sekali. Kalau para wali-wali Allah itu lebih banyak mensifati sifatnya Allah daripada minta. Kalau kita ini mensifatinya hanya sebentar, mintanya yang banyak. Mensifatinya sedikit tapi mintanya banyak. Ini yang berbeda. Baca ya Allah ya Rahman sekali, mintanya 10 kali. Itu yang membuat doa-doa kita itu tidak dijawab lagi. Maka mensifati sifatnya Allah ini sangat penting sekali. Ya, dengan cara zikir asma, zikir sifat, dan
ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, zikir sendiri bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perilaku itu yang lebih utama. Kalau dengan kata-kata itu masih dalam tahapan yang pertama, termasuk yang itu asma, itu sifat, itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua nanti sudah masuk dalam perilaku kita. Ketika sudah masuk ke dalam hati, pasti akan mempengaruhi perilaku. Tiap zikir yang dibaca, diistiqomahkan, ketika masuk ke dalam hati pasti akan mempengaruhi laku kita. Bunda ini sama Gus Samsudin Bunda nasi napun. Enggak mau nopo-nopo sekedar. Iya. Assalamualaikum.